Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, semangat pagi semuanya. Sehat selalu ya. Alhamdulillah kita sekarang bertemu kembali di dalam pembelajaran mata pelajaran IPS. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh bentuk interaksi sosial disosiatif. Baik, anak-anakku semuanya, interaksi sosial merupakan suatu landasan dari hubungan yang dalam. Bentuk tindakan yang dalam bentuk tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan dilakukan penerapan di dalam masyarakat. Jadi kemarin sudah kita bahas ada dua bentuk interaksi sosial, yaitu yang pertama adalah interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, interaksi sosial disosiatif itu seperti apa? Interaksi sosial disosiatif itu adalah merupakan interaksi sosial yang mengarah terhadap hal-hal negatif atau mengarah kepada perpecahan. Interaksi sosial disosiatif atau dinamakan juga dengan oposisi berarti bertentangan dengan seseorang atau kelompok untuk meraih tujuan tertentu. Nah, di sini interaksi sosial disosiatif ada tiga. Yang pertama adalah persaingan atau competition. Yang kedua adalah kontravensi. Yang ketiga adalah konflik atau pertikaian. Nah, sekarang kita bahas tentang persaingan. Apa sih persaingan itu? Persaingan adalah proses sosial saling bersaing antara suatu pihak dengan pihak lain secara bersih, tanpa memakai ancaman atau kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini juga bisa dijelaskan kompetisi atau persaingan juga didefinisikan dengan bentuk interaksi sosial disosiatif, di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. Nah, contohnya apa? Contoh persaingan dalam bidang ekonomi, misalnya ada persaingan antara produsen barang sejenis dalam merebut pasar yang terbatas. Nah, di sini tidak ada bentuk fisik, tapi persaingan yang di sini sebatas sebatas yang sportif, nah, atau yang baik atau yang positif. Baik, yang kedua adalah kontravensi. Jadi bentuk interaksi sosial disosiatif yang kedua adalah kontravensi. Apakah itu kontravensi? Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak ada perselisihan atau konflik terbuka. Nah, kontravensi merupakan proses sosial yang dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Contohnya apa? Contohnya adalah, nah ini ya, ada mahasiswa atau masyarakat yang tidak menyetujui kebijakan pemerintah, kemudian melakukan aksi atau demo. Contohnya adalah sekarang ini yang masih menjadi pertentangan adalah
adanya undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, di sini banyak sekali yang menentang kebijakan dari pemerintah ini. Ini contoh dari kontravensi. Yang ketiga, bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Nah, konflik sosial atau pertikaian yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Adanya konflik ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan kontak fisik antar pihak-pihak yang bertentangan. Nah, ini kebalikan dari kompetisi ya atau persaingan. Karena di sini ada fisiknya juga, ada bentrok fisiknya juga, dan juga ada ancaman ataupun kekerasan. Ini contohnya, yang ada konflik antar suku misalnya, atau juga konflik antar kelas atau antar kelompok sosial. Ada konflik ras atau mungkin juga konflik politik atau mungkin juga konflik internasional. Baik, ini tadi 3 jenis atau 3 bentuk dari interaksi sosial disosiatif, yaitu yang pertama adalah berupa persaingan. Yang kedua adalah kontravensi. Yang ketiga adalah konflik atau pertentangan. Baik, demikian anakku semuanya materi kita pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar, difahami betul materi ini. Semoga bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.